Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan selamat dan sukses buat Anda semuanya. Oke, pada sesi ini kita akan membahas satu topik, yaitu anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sebelum kita mulai, silakan perhatikan video berikut ini ya. Oke, secara umum kita bisa mengatakan bahwa sistem ini bekerja adalah untuk menyediakan nutrisi untuk kepentingan tubuh, yaitu melalui proses pemasukan bahan-bahan nutrisi dan kemudian mengeluarkan sisa-sisanya melalui proses defekasi. Nah, kalau Anda ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang sistem ini, silahkan Anda tonton videonya. Jangan di skip supaya nanti Anda tidak keliru untuk memahaminya. Baik, sekarang kita lihat apa saja sih sistem ini tersusun ya, atau yang menyusun sistem dari saluran pencernaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan digestive system. Ada juga istilah yang sering kita dengar, yaitu gastrointestinal tract. Itu sama, yaitu sistem saluran pencernaan. Oke, sistem saluran pencernaan ini terdiri atas, pertama itu ada mulut, kemudian paring, khususnya di sini yaitu di oroparing dan hipoparing, kemudian esofagus, ada stomach atau gaster atau lambung, kemudian small intestine dan large intestine, kemudian baru ke rektum, dan terakhir adalah ini adalah sistem penyusun dari sistem pencernaan kita. Oke, kalau kita melihat spesifikasi masing-masing organ ini, fungsinya apa sih sebetulnya ya? Ya, ini beberapa bagian ini. Pertama itu misalkan di sini ada di bagian mulut. Di sini kita lihat ada di oral cavities, ada gigi dan lidah ya. Jadi fungsinya mereka itu adalah untuk mechanical processing atau proses mekanik, dan melembutkan serta mencampur makanan itu dengan beberapa organ salivari yang mereka hasilkan situ. Kemudian paring itu adalah nanti fungsinya adalah untuk mendorong makanan atau material tertentu ke dalam esofagus. Kemudian berikutnya esofagus itu fungsinya adalah untuk mendorong material-material yang tadi dari paring itu menuju kepada lambung. Kemudian lambung sendiri itu ada fungsinya untuk memecah secara kimiawi sub-sub material yang masuk ke dalam lambung melalui enzim yang ada pada lambung. Kemudian juga melakukan proses pemecahan secara mekanik dengan adanya kontraksi pada otot dari lambung sendiri. Kemudian berikutnya small intestine atau usus halus. Di sini berperan dalam proses enzimatik ya, pencernaan enzimatik dan absorpsi air, termasuk organ-organ substrat yang dibutuhkan, kemudian vitamin termasuk ion. Jadi di sini diserap. Kemudian large intestine atau kolon, itu juga proses enzimatik pencernaan itu terjadi di situ. Ada beberapa sebagian air masih bisa diserap, termasuk juga adalah beberapa vitamin dan ion. Oke, sekarang kita untuk lebih menyederhanakan lagi di sini bahwa digestive system itu, kalau kita lihat panjangnya ada sekitar 30 kaki. Jadi sekitar 9 meter lebih ini panjangnya. Terbagi atas dua bagian secara umum. Pertama itu ada yang upper GI tract atau bagian atas, dan lower GI tract bagian bawah. Yang upper itu tersusun atas oral cavities atau mulut ya, rongga mulut dan mulut. Kemudian ada di sini masuk juga nanti
faring, kemudian esofagus dan lambung. Kemudian yang berikutnya yang di lower GI tract itu tersusun atas small intestine, usus halus dan kolon, termasuk rektum dan anus di sini masuk di dalamnya. Nah, untuk mendukung kedua organ baik yang bagian atas maupun yang bawah ini bisa bekerja dengan baik, maka ada disebut dengan accessories organ. Jadi organ aksesoris yang pertama itu yaitu salivar, ya, kelenjar saliva, kemudian pankreas, lever, kemudian gallbladder, termasuk di sini adalah gigi dan lidah masuk di dalam kelenjar aksesori. Jadi kelenjar ini tidak bekerja sebagai saluran pencernaan makan, tapi dia mengirimkan hasil-hasil sekresinya ke dalam saluran pencernaan. Oke, kalau kita melihat lebih dalam kaitan dengan organ aksesoris ini, pertama misalkan di sini ada kelenjar ludah. Itu dia mensekresi cairan yang berfungsi untuk melubriksasi atau memberikan licin, ya, terhadap beberapa enzim untuk kemudian memecah karbohidrat. Kemudian liver itu dia fungsinya, atau hati, ya, itu mensekresi beberapa organ penting untuk proses pencernaan lemak di sini. Misalkan seperti bilirubin. Kemudian juga menyimpan nutrisi dan beberapa organ vital yang lain yang dibutuhkan. Kemudian gallbladder atau kandung pedu itu adalah fungsinya untuk menjaga konsentrasi dari kandung pedu, di mana kandung pedu itu fungsinya adalah untuk mengemulsifikasi lemak. Artinya supaya lemak itu nanti bisa terserap ketika dia berada di dalam cairan. Kemudian pankreas itu fungsinya adalah sebagai penyangga atau buffer dan sebagai enzim pencernaan. Ini biasanya berperan penting dalam sekresi yang kita kenal dengan insulin. Jadi itu dihasilkan dari pankreas. Oke, sekarang kita lihat di sini tahapan dari proses pencernaan itu. Jadi ketika kita memasukkan makanan atau memilih makanan kemudian kita masukkan ke dalam mulut, maka proses ini yang kita sebut dengan ingestion, ya, ingestion. Itu bahasa Indonesia itu namanya ingesti. Kemudian tahap berikutnya di mana terjadi pemecahan secara mekanik maupun kimiawi dari beberapa bahan makan yang masuk ke dalam mulut sebelum dimasukkan ke dalam lambung. Maka itu disebut dengan proses digestion atau digesti. Kemudian tahap berikutnya setelah dia sudah makanan ini bisa dipergunakan oleh tubuh, maka dia dilanjutkan proses berikutnya yang disebut dengan absorpsi. Jadi absorpsi itu adalah menyerap unsur-unsur nutrien atau molekul-molekul yang penting bagi tubuh untuk kemudian nanti diserap ke dalam sel epitel dari saluran pencernaan, kemudian juga masuk ke dalam aliran darah dan limpa. Kemudian berikutnya keempat itu adalah compaction, yaitu absorpsi air dan beberapa komponen yang tidak dibutuhkan untuk nanti menuju ke dalam proses pembentukan PSS. Nah, yang terakhir adalah proses untuk mengeluarkan PSS yang disebut dengan depikasi. Jadi ini adalah 5 tahapan yang terjadi dalam proses di pencernaan kita. Sekarang kita coba lihat elaborasi lebih dalam di mulut. Sesungguhnya apa yang terjadi? Jadi mulut itu, jadi proses pencernaan itu terjadi 2. Yang pertama itu secara mekanik, yang kedua terjadi secara kimiawi. Proses mekanik ini terjadi penghancuran makanan oleh di situ organ-organ yang ada di dalam rongga mulut, ya, mulai dari gigi, kemudian lidah, kemudian ada juga palatum, baik mole maupun durum, itu nanti berperan kemudian untuk mengunyah. Nah, proses mengunyah ini yang disebut dengan mastikasi.
Hasil akhir dari proses pengujahan makanan itu yang kita sebut dengan bolus, ya. Nah, kemudian berikutnya proses yang kedua itu proses kimia. Nah, proses ini melibatkan enzim. Nah, kalau kita melihat enzim yang terdapat di dalam rongga mulut itu sebetulnya ada dua. Yang pertama disebut dengan amilase salipa, dan yang kedua ada lipase lingual. Mereka ini bekerja tentu sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Yang pertama kita lihat amilase salipa. Untuk dia bisa bekerja, maka dia harus diaktifasi dulu oleh ion namanya euklerida. Nah, barulah kemudian nanti dia memecah makanan yang tadinya masih bersifat makro, misalkan seperti protein, seperti karbohidrat, kemudian lemak, seperti juga protein, ya. Kalau kita lihat misalkan di sisi karbohidrat, ini kan masih unsur makro, jadi tidak bisa diserap oleh tubuh, maka dia dipecah nanti menjadi gula yang sederhana yang kita sebut dengan glukosa. Nah, pemecahannya ini diaktifasi nanti oleh ion euklerida supaya amilase ini bisa bekerja. Berikutnya yang kita sebut dengan lipase lingual. Lipase lingual ini bekerja nanti dia dalam suasana asam. Artinya apa? Jadi lipase lingual ini nanti akan bekerja kalau sudah sampai di lambung. Jadi makanan yang bercampur di sini belum bisa aktif, ya, karena yang mengaktifkan nanti di situ untuk memecah makanan, maka dia harus dari lambung. Contohnya seperti misalkan kita untuk melakukan pemecahan terhadap lemak dari lemak trigliserida menjadi asam lemak, maka dia nanti bisa terjadi di gaster atau stomach. Kita lihat sekarang ini adalah organ aksesoris yang kita miliki, salah satunya adalah gigi. Jadi kalau kita melihat gigi susunannya seperti ini. Jadi intinya di sini pada bayi itu masih kira-kira jumlahnya 20, sedangkan pada orang dewasa itu ada 32, terdiri dari incisivus, kemudian ada caninus, premolar, ya. Itu adalah gigi yang ada pada kita. Nah, ini adalah bagian dari anatomi gigi, nanti Anda bisa lihat, ya, di dalam ada yang kita sebut sebagai crown atau mahkota dari gigi, kemudian ada lehernya dan ada akar gigi. Selanjutnya, sekarang kita lihat paring, ya. Jadi organ kedua dari saluran pencernaan disebut dan paring. Paring yang di sini itu adalah yang terutama yang berfungsi adalah sebagai di saluran pencernaan itu, yaitu paring, oroparing dan hipoparing. Paring yang ini tersusun atas otot yang melingkar dan berperan untuk mendorong makanan masuk pada saat kita menelan. Nah, kemudian setelah itu nanti yang berikutnya itu adalah esofagus. Ya, esofagusnya otot yang terbentang dari mulut hingga lambung. Dia nanti bekerja dengan melakukan gerakan peristaltik, ya, sehingga nanti makanan itu terdorong untuk masuk ke dalam lambung. Nah, ini adalah contoh gerakan peristaltiknya, ya. Oke, sampai sini dulu untuk pertemuan sesi ini. Untuk pembahasan tentang lambung dan anus nanti akan kita bahas pada sesi video berikutnya. Sampai jumpa.